Hai guys, ketemu lagi dengan saya Fadila. Apa kabar teman-teman? Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video ini kita akan ngomongin tentang hipertensi ya, atau yang biasa kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Ya, siapa di sini yang tekanan darahnya cenderung tinggi atau bahkan mungkin lagi nyari-nyari referensi bagaimana cara untuk menurunkan atau mencegah agar tidak melonjak? Yap, saya akan memperkenalkan DASH Diet, DASH. Apa itu? Yuk simak videonya. Sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, karena akan ada update mengenai informasi seputar kesehatan. Diet DASH merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Diet ini menyarankan pelaku diet untuk mengkonsumsi makanan rendah garam dan makanan yang mengandung nutrisi tertentu seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif menurunkan tekanan darah. DASH Diet merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet ini menekankan pada pola makan rendah garam namun tetap mengandung nutrisi seimbang, sehingga tidak hanya mampu mencegah hipertensi saja, tapi juga mengurangi risiko terkena penyakit lain seperti jantung, stroke, diabetes, osteoporosis, batu ginjal, serta kanker. Lalu bagaimana pengaturannya? Garam atau natrium merupakan musuh utama penderita hipertensi karena dapat memberikan efek langsung terhadap kenaikan tekanan darah. Untuk itu, penderita hipertensi patut untuk mempertimbangkan diet DASH agar tekanan darah dapat terkontrol dengan baik. Diet DASH juga memiliki aturan sederhana, yaitu membatasi konsumsi natrium, baik itu dalam bentuk garam maupun makanan bersodium tinggi seperti makanan dalam kemasan kaleng ya teman-teman, atau makanan cepat saji. Membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula tinggi. Kemudian mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan mengandung lemak trans. Selanjutnya memperbanyak konsumsi sayur, sayuran, buah-buahan, dan olahan susu rendah lemak. Mengkonsumsi ikan, daging unggas, kacang-kacangan, dan makanan dengan gandum utuh. Kemudian berapa jumlah natrium yang harus dibatasi dalam diet DASH? Ya, agar terhindar dari hipertensi, seseorang disarankan mengkonsumsi natrium kurang dari 2300 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam. Jadi sendok teh itu yang kecil ya teman-teman. Itu per hari. Nah, di DASH umumnya membatasi konsumsi natrium kurang dari 2300 mg. Namun untuk yang menderita hipertensi, pembatasan konsumsi natrium harus lebih ketat lagi, yaitu hanya sekitar 1500 mg natrium atau setara dengan 2/3 sendok teh garam per hari. Untuk membiasakan diri dalam membatasi asupan natrium, bisa memulainya dengan hal berikut ini. Yang pertama, tidak menambahkan garam berlebihan pada masakan. Kedua, hindari makanan dalam kemasan, terutama kemasan kaleng. Alasannya, makanan dalam kemasan mengandung natrium lebih tinggi daripada makanan segar.
Selanjutnya, membatasi konsumsi daging menjadi hanya 6 ons per hari. Penyajiannya pun juga harus diimbangi dengan sayuran ya teman-teman. Kemudian menambah porsi buah-buahan saat makan, mengganti cemilan kemasan dengan buah-buahan segar, yogurt rendah gula atau kacang-kacangan tanpa garam. Pilih susu rendah lemak, jangan lupa ya. Kemudian bagaimana mengatur menu makanan diedas? Ya, mengatur menu diedas sebenarnya mudah karena tetap boleh makan nasi, daging, serta susu. Hal yang harus diperhatikan adalah membatasi porsinya per hari ya. Untuk takaran satu porsi dalam aturan diedas yaitu 1 iris roti, 1 on sereal, 3 on daging masak, 100 gram nasi atau pasta, sekitar 150 gram sayuran dan buah-buahan, 1 sendok teh minyak nabati misalkan minyak zaitun, 3 on tahu, dan setengah gelas susu. Sementara untuk daftar makanan yang perlu dikonsumsi dalam menjalani diedas yaitu sayuran minimal 4-5 porsi per hari. Sayurannya itu boleh brokoli, wortel, tomat, sayur-sayuran berdaun hijau yang kaya akan vitamin dan serat serta mineral seperti kalium dan magnesium. Sajikan sayuran sebagai menu utama ya, bukan sebagai makanan pendamping. Beras dan gandum maksimal 6-8 porsi per hari. Pilih gandum utuh seperti beras merah dan roti gandum karena mengandung lebih banyak serat dan nutrisi. Gandum memiliki banyak kandungan rendah lemak selama tidak dikonsumsi dengan mentega, keju, atau krim. Buah-buahan minimal 4-5 porsi per hari. Sajikan buah-buahan sebagai camilan. Jika tidak suka makan buah, olah menjadi jus tanpa tambahan gula. Salah satu buah yang baik dikonsumsi penderita hipertensi adalah pisang karena kaya akan kalium. Ya, bagaimana kalium bekerja untuk mempertahankan tensi atau untuk menstabilkan? Karena kalium bekerja dengan cara mengurangi efek natrium. Semakin banyak kalium yang dimakan, semakin banyak pula natrium yang hilang melalui urin. Kalium juga mampu meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah yang akan menurunkan tensi darah. Terus berapa porsi untuk mengkonsumsi daging ayam, daging sapi, serta ikan? Nah, itu sehari maksimal 2 porsi saja ya teman-teman. Daging hewan merupakan sumber protein, zat besi, seng, dan vitamin. Daging aman dikonsumsi penderita hipertensi asalkan tidak melebihi 6 on per hari. Dianjurkan mengkonsumsi daging tanpa kulit yang diolah dengan cara direbus atau dipanggang, bukan digoreng, agar daging tidak menjadi santapan tinggi kolesterol. Oke, siapa di sini yang menyukai bagian kulit karena rasanya gurih ya? Nah, hal itu tidak benar, maka harus dikurangi ya teman-teman. Selain daging, juga dapat mengkonsumsi ikan salmon dan tongkol karena lebih sehat dan kaya akan kandungan omega 3 yang bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. Kacang-kacangan dan biji-bijian dikonsumsi sehari 3-5 porsi. Karena kacang-kacangan mengandung omega 3 dan serat yang bermanfaat dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Tapi di samping itu, kacang-kacangan juga mengandung kalori sehingga disarankan makan secukupnya saja. Alternatif lainnya adalah mengkonsumsi produk olahan kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Tempe dan tahu mengandung semua asam amino yang dibutuhkan tubuh sehingga bisa dijadikan alternatif pengganti selain daging. Kemudian apakah masih boleh mengkonsumsi minyak dan lemak? Tentu saja boleh.
Tapi dalam sehari, dalam diet DAS dianjurkan 2-3 porsi per hari. Dan dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh alias lemak baik ya teman-teman. Lemak tak jenuh mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menekan risiko penyakit jantung asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Lemak tak jenuh tunggal ya terdapat pada minyak zaitun, buah alpukat, dan kacang-kacangan. Sedangkan lemak tak jenuh yang banyak ditemukan pada ikan salmon, tongkol, dan olahan kedelai. Produksi susu rendah lemak maksimal 2-3 porsi per hari ya. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan protein. Pilih produk yang rendah lemak untuk menghindari konsumsi lemak berlebih. Kemudian masih boleh nggak sih makan makanan manis? Oh, tentu saja boleh. Maksimal 5 porsi per minggu ya, bukan per hari loh ya. 5 porsi per minggu. Dalam menjalani diet DAS tidak perlu menghilangkan kebiasaan makan camilan manis, namun disarankan untuk memilih makanan manis seperti jelly, agar-agar, atau biskuit rendah lemak. Saat baru memulai program diet DAS, cita rasa makanan yang dikonsumsi mungkin menjadi kurang sedap karena tadi ya ada pengurangan garam. Jadi agar tidak terlalu terasa menyiksa, tidak perlu langsung menghilangkan seluruh takaran garam, tapi coba kurangi sedikit demi sedikit sampai lidah terbiasa. Inti dari diet DAS adalah mengurangi asupan natrium, baik itu dalam makanan, produk olahan, atau garam yang ditambahkan dalam masakan. Itu sebabnya jenis makanan yang dipilih dalam program ini adalah makanan dengan kadar natrium rendah. Saat belanja kebutuhan dapur, jangan lupa untuk membaca tabel kemasan sebelum memilih produk ya. Diet DAS memang dapat membantu menurunkan kadar gula darah, namun agar program diet ini lebih efektif, disarankan pula untuk melakukan olahraga secara teratur ya. Oke, gitu dulu ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai diet DAS. DASH ya teman-teman. Diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah sehingga dapat mencegah dan mengatasi hipertensi. Mungkin teman-teman mau menambahkan atau mungkin ada pertanyaan terkait topik yang saya bahas barusan, boleh komen di bawah ya. Yap, don't forget to like, subscribe, and share di video. Salam sehat karena sehat adalah gaya hidup. See you guys.